Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita setelah tadi pagi kita membahas tentang kemenangan besar tim skuad Garuda Muda di bawah usia 19 tahun memenangkan pertandingan pertamanya melawan tim dari Filipina dengan skor 6-0. Hari ini kita membahas sisi lain sepak bola Indonesia. Apa kabar Liga 2 Indonesia? Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang pertanyaan dan rasa penasaran para subscriber. Kenapa background kita di pintu? Apakah kita akan menyaingi Microsoft dengan program Windows-nya? Pintu kamar. Menjadi seorang konten kreator atau pekerja digital, harusnya kita bisa menyelami dan bisa berinteraksi dengan para netizen, dengan para subscriber, dengan para follower, dengan para haters kita. Jadi kita bisa menjawab apa-apa yang menjadi rasa penasaran mereka. Dan kali ini kita sudah menjawabnya. Kenapa background-nya ada di balik pintu kamar? Ya karena itu tadi, kita akan menyaingi Microsoft dengan sistem Windows-nya. enggak. Ya karena di sini tempatnya, walaupun kadang-kadang posisi kita sedikit berisik karena jarak dari jalan sekitar 4 atau 5 meteran dari jalan raya. Lalu banyak yang bertanya, para subscriber kita yang sangat ikut mencintai channel Deddy Sapa Teman. Oh Bang, kenapa di setiap kontennya selalu berbeda, tidak satu tema? Ya kita mau mengacaukan sistem dari YouTube. Bukan, karena kita masih menyelami mana yang tepat buat kita. Tapi sampai sudah mendekati separuh ribuan konten di channelnya kok masih begini-begini saja. Sebenarnya pada hakikatnya channel yang kita buat Deddy Sapa Teman adalah konten yang bertemakan podcast. Jadi ngobrol dengan orang lain atau dengan lawan bicara, dengan tamu-tamu kita di podcast sederhana, di podcast di alam, di podcast yang membahas sesuatu yang lagi viral. Dan itu sih tema utama yang diangkat. Tapi seiring perjalanan waktu, kadang-kadang tamunya entah di mana, janjian nggak tepati janji. Jadi kita membuat di sela-selanya ada konten liputan atau ada konten speak up. Makanya channelnya seperti kadang-kadang berubah seiring perubahan gerak alam dan suasana alam. Enggak seperti itu. Channel ini dibuat sebenarnya untuk podcast, untuk memberikan informasi, untuk bermanfaat, dan untuk memberikan ilmu yang lebih kepada para subscriber kita. Juga yang bertanya, kok di setiap kontennya itu kadang-kadang suaranya hilang atau bisu, kadang-kadang juga pernah ditonton durasinya panjang kok tiba-tiba jadi pendek. Itu karena sistem dari YouTube memberikan bukan pelarangan tapi peringatan. Kadang-kadang konten kita sebagiannya diblokir atau diblokir sama sekali. Kadang-kadang juga melanggar hak cipta, copyright, ya. Makanya kadang-kadang di dalam konten di channel Deddy Sapa Teman terdapat banyak konten yang tiba-tiba bisu. Yang dulunya ada musik-musik pengiring, musik-musik background, jadi hilang. Karena aturan dari YouTube itu tetap kita dibantu dengan 3 aturan yang mengikat. Konten yang melanggar bisa melakukan banding, atau bisa menghapus background musik yang melanggar atau dipangkas. Nah makanya ada konten-konten sebelum-sebelumnya kadang-kadang bisu, kadang-kadang yang dulunya durasinya panjang tiba-tiba menjadi pendek dan hilang apa yang kita mau, yang kita pernah lihat. Itu jadinya kita mau ngobrol apa, judulnya apa, yang dibahas apa. Kita akan membahas kabar dari Liga 2. Menurut sumber yang terpercaya atau berita-berita yang sempat kita himpun, Liga 2 akan digelar pada bulan September tahun ini.
dan regulasi dari PSSI berbeda dengan aturan, syarat, dan ketentuan yang berlaku di musim sebelumnya. Jadi kalau musim sebelumnya itu dari penyisihan grup 2 itu dibagi ke beberapa wilayah, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Nah, sekarang ini kemungkinannya akan dibakukan, jadi nanti akan tertib semua liga yang ada di Indonesia, Liga 1, Liga 2, dan liga-liga di bawahnya akan ada aturan yang baku. Dan nanti persaingannya ketat, tidak dibagi dalam per wilayah lagi, tapi dijaring beberapa klub yang memang bisa. Karena sekarang klub-klub sudah bisa mandiri, kalau dibilangnya masih sebagai parasit bisa meminjam dana dari pemerintah daerah, sekarang harus mandiri, dan itu regulasi yang harus juga diikuti setiap klub yang ada di Indonesia. Nah, begini aturannya. Kalau dulu di Liga 2 kita dibedakan atas wilayah-wilayah ya, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Nah, aturan yang terbaru yang sempat kita tangkap beritanya, Liga 2 akan dibagi ketiga grup. Dibagi ketiga grup apa nggak sama saja wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur? Tidak sama. Karena semua klub yang ada di Indonesia semuanya akan diadu di dalam 3 grup tadi. Jadi ceritanya gini. Ada 26 tim dari klub dari daerah yang berbeda akan dibagi ke dalam 3 grup yang berbeda juga. Jadi kalau 26 dibagi 3, maka akan menjadi 3 grup dihuni oleh 9 tim untuk 2 grup dan 8 tim untuk 1 grup lainnya. Jadi karena hitungannya ganjil, jadi ada 2 grup yang dihuni oleh 9 tim, 1 grup dihuni oleh 8 tim. Masing-masing akan diadu. Jadi nggak ada lagi putaran 16 besar, 8 besar, ataupun semifinal. Nanti dari 3 grup ini yang diambil untuk bisa lolos ke Liga 1 atau Liga Utama, Liga Indonesia adalah juara-juara dari ketiga grup ini. Jadi lebih simpel kan aturannya? Juara-juara dari ketiga grup ini otomatis langsung lolos, dipromosikan ke Liga 1. Bagaimana jumlah tim yang ada di Liga 2 dari ketiga grup tadi? Sudah diketahui 3 juara yang akan promosi ke Liga 1. Bagaimana nasib dengan klub-klub lainnya yang di bawah? Jadi, di Liga 2 yang terdegradasi di masing-masing grup tadi, di grup A, B, C, yang dihuni 9, 9, dan 8 tim, 3 klub akan terdegradasi. Jadi dari grup A, 3 klub akan terdegradasi ke Liga 2. Di grup B demikian dan grup C demikian. Maka yang promosi dari Liga 3 atau liga di bawahnya masing-masing juga seperti itu. Jadi syarat ketentuannya adalah juara-juara grup dari Liga 3 untuk promosi ke Liga 2. Dan klub-klub yang terdegradasi dari Liga 1 nanti akan juga diadu kembali di Liga 2. Jadi kemungkinannya kalau 26 dikurangi 9 ada 17, 26, 15. 15 kurang 3 yang ke atas berarti tinggal ada 12 tim. Nanti yang dari grup, bukan grup ya, nanti yang dari Liga sebelumnya atau Liga 3 yang promosi ke Liga 2 juga dihitung, dan yang terdegradasi dari Liga 1 akan dihitung. Maka terbentuklah satu Liga 2 yang baku. Jadi kemungkinannya nanti akan dihuni oleh 18 tim atau klub dari berbagai daerah di Indonesia atau 20 klub. Jadi itu regulasi dan berita terbaru yang kita dapat. Jadi nanti Liga 1 seperti demikian, ada 18 tim yang akan berebut di akhir episode, di akhir musim. Nanti akan ketemu juaranya siapa,
yang mencapai puncak setelah diadu dengan 18 atau 20 tim yang bertanding di sepanjang musim. Demikian juga akhirnya di musim depan aturan PSSI bisa menyederhanakan, tidak harus ribet per 16 besar, 18 besar hingga semifinal. Jadi itu, nanti di Liga 1 ada 18 klub atau 18 tim dari berbagai daerah. Di Liga 2 juga ada sekitar 18 tim dari berbagai daerah. Jadi nanti kita seperti liga-liga Eropa atau liga-liga yang top di dunia. Demikian informasi hari ini tentang kabar Liga 2 Indonesia musim kompetisi 2024-2025. Semoga bermanfaat informasi ini untuk teman-teman. Dan untuk yang masih penasaran boleh di-subscribe dulu lalu diberikan komentar atau bertanya. Terima kasih banyak. Channel Deddy Sapa Teman akan terus berkembang dengan kita saling menghargai, jalin silaturahmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.